Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan proyek akhir saya di mata kuliah Karakter Building Pancasila terkait dengan kontribusi tenaga medis dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan. Dan tema ini termasuk dalam SDG 3, yaitu terkait dengan Good Health and Well-being. Ya, saya Eko Afrizal dari kelas DTDA Teknik Industri Unif University. Ya, latar belakang dari tema yang saya ambil yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, di mana dalam rangka meningkatkan cakupan efektivitas jaminan sosial di Indonesia, pemerintah menyusun sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Ya, SJSN ini dirancang untuk mencapai kepesertaan yang lebih luas dan memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat. Ya, selain itu, menurut WHO di tahun 2023, sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, namun tantangan besar ya, yang masih dihadapi oleh negara kita, Indonesia, yaitu termasuk ketimpangan akses layanan kesehatan, rendahnya literasi sosial, dan pelaksanaan program yang belum merata. Oleh karenanya, penelitian ini penting untuk menganalisis efektivitas implementasi SCSN serta merumuskan strategi peningkatan kepesertaan dan layanan kesehatan guna mendukung pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di mana dalam menangani kasus ini ada 4 rumusan masalah yang saya buat. Yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian bagaimana akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Lantas apa peran tenaga medis dalam meningkatkan kesadaran dan kesehatan. Dan terakhir bagaimana sih peran masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka itu sendiri. Ya, hasil temuan yang saya dapat berdasarkan interview yang saya lakukan bersama tenaga medis di salah satu laboratorium kesehatan di Bekasi, Jawa Barat. Yang pertama, mengenai faktor kesehatan masyarakat di Indonesia. Ternyata ada beberapa faktor ya yang menjadi tolak ukur ya, kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi ekonomi. Yang kedua, lingkungan gaya hidup hingga akses terhadap informasi dan juga layanan kesehatan. Kemudian berikutnya terkait dengan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil. Dari hasil interview memang di daerah-daerah terpencil itu mengalami mengalami kesulitan fasilitas kesehatan. Ya, dari mulai yang fasilitas itu terbatas, kemudian jarak antar fasilitas itu yang cukup jauh, sehingga ketika dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah itu juga memakan waktu yang lama, serta tenaga medis yang masih kurang. Kemudian yang ketiga, peran tenaga medis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat itu seperti apa? Ya, hasilnya adalah ternyata selain tenaga medis itu melakukan kegiatan di rumah sakit ataupun klinik gitu ya, ataupun puskesmas, mereka juga aktif melakukan penyuluhan, pemeriksaan rutin, dan juga ikut kegiatan di komunitas. Dan yang terakhir, peran masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri, itu dengan cara apa ya? Yang pertama adalah menjaga kebersihan, makan sehat, aktif gerak, dan juga ikut kegiatan kesehatan di lingkungan. Ya, dari beberapa hasil tersebut dihasilkan rancangan solusi. Yang pertama untuk pemerintah, yang kedua adalah untuk masyarakat. Nah, untuk pemerintah itu sendiri yaitu pemerataan fasilitas dan tenaga medis itu harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi layanan, yaitu BPJS Kesehatan dan juga pelayanan kesehatan itu juga harus dicanangkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi, atau kita sering dengar telemedicine, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk kesehatan. Dan untuk masyarakat itu sendiri, solusinya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Ya. Ya, kemudian memanfaatkan layanan kesehatan yang ada, serta aktif di kegiatan kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir, refleksi pribadi ya.
Saya menyadari bahwa isu kesehatan masyarakat itu sangat kompleks dan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan fasilitas media saja, tapi juga faktor ekonomi, lingkungan, gaya hidup, serta kesadaran masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar. Ini membuka pandangan saya bahwa upaya meningkatkan kesehatan itu harus dimulai dari edukasi dan juga pencegahan. Ya, kesadaran ini mendorong saya untuk lebih aktif menyebarkan informasi yang benar tentang gaya hidup sehat, karena perubahan besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kemudian salah satu hal yang paling membekas bagi saya adalah bagaimana tenaga medis itu tidak hanya bekerja di ruang praktek ternyata, tetapi mereka juga turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan memberikan pendampingan. Mereka menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Melihat dedikasi ini membuat saya semakin menghargai profesi mereka itu sebagai tenaga medis. Ya, refleksi ini memotivasi saya untuk turut berperan juga untuk meskipun kecil dalam membangun budaya hidup sehat di lingkungan saya itu sendiri. Ya, jadi intinya peran tenaga medis itu sangat penting ya sebagai agen perubahan di kehidupan masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di next video. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya.